Cloud, Anda pasti sering dengar kata itu kan? Bahkan setiap hari kita menggunakannya. Tapi, apa sih cloud itu sebenarnya? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas misteri di balik istilah teknologi yang satu ini. Oke, kita mulai dari yang paling simpel ya. Coba deh, pernah nggak Anda kepikiran waktu lagi asik unggah foto, kirim email, atau nonton film favorit, itu semua filenya sebenarnya disimpan di mana sih? Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu kunci buat ngertiin semuanya. Oke, jadi ayo kita luruskan dulu persepsinya. Apa sih the cloud itu? Dan spoiler alert ya, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama awan yang ada di langit. Gini deh gampangnya, bayangin Anda nggak perlu lagi pusing beli dan ngurusin server sendiri yang super mahal dan ribet itu. Sebaliknya Anda tinggal nyewa aja kekuatan komputernya perusahaan-perusahaan raksasa. Lewat internet, bayarnya ya sesuai yang Anda pakai aja, persis kayak bayar tagihan listrik bulanan. Simpel kan? Nah, yang menarik, layanan cloud ini ternyata nggak cuma satu macam loh. Ada 3 model utama yang bisa kita pilih. Masing-masing itu nawarin tingkat kendali dan kemudahan yang beda-beda. Anggap aja kayak milih paket layanan gitu deh. Dan biar gampang ngertinya, kita bakal pakai analogi yang mungkin nggak bakal Anda sangka, tapi efektif banget. Kita akan ngomongin soal pizza. Yang pertama, ada yang namanya Infrastructure as a Service, atau disingkat IaaS. Kalau pakai analogi pizza tadi, ini tuh kayak Anda nyewa dapurnya aja, lengkap sama oven. Nah, adonan, saus, topping, semuanya Anda bawa sendiri. Anda punya kontrol penuh. Di dunia IT, artinya Anda nyewa besinya, server dan storage-nya, terus sistem operasi dan aplikasi ya Anda install sendiri. Oke, naik satu tingkat nih, ada Platform as a Service atau PaaS. Di sini yang nyediain layanan nggak cuma ngasih dapur sama oven, tapi adonan pizzanya juga udah disiapin. Jadi tugas Anda tinggal seru-seruan nambahin topping kreatif sesuka hati. Ini pas banget buat para developer yang mau fokus bikin aplikasi tanpa harus pusing mikirin infrastruktur di belakangnya. Dan yang terakhir yang paling kita kenal adalah Software as a Service alias SaaS. Nah, kalau ini ibaratnya Anda tinggal pesan pizza yang udah jadi dianterin langsung ke depan pintu. Anda tinggal duduk manis dan nikmatin aja. Contohnya, ya semua yang kita pakai sehari-hari. Netflix, Spotify, Google Drive, itu semua SaaS. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat deh, makin ke kanan, dari IaaS ke SaaS, makin banyak kerjaan yang diurusin sama si penyedia layanan. Artinya apa? Artinya kita bisa lebih fokus ke hal yang emang penting buat kita. Mau itu bikin aplikasi canggih, atau ya sekedar nonton film. Oke, model layanannya udah jelas ya. Tapi sekarang pertanyaannya, dapur pizza alias server-server ini tuh sebenarnya ada di mana sih fisiknya? Pilihannya ada 2. Pertama, ada public cloud. Anggap aja ini kayak tinggal di apartemen. Anda berbagi infrastruktur gede sama banyak penghuni lain. Plusnya, jelas lebih hemat biaya. Pilihan kedua ada private cloud. Nah, kalau ini ibaratnya Anda punya rumah sendiri. Semua fasilitas punya Anda, kendari penuh di tangan Anda. Jelas lebih aman dan bisa diatur sesuka hati. Tapi, ya, biayanya juga lebih premium. Tapi, di dunia nyata, banyak perusahaan nggak milih salah satu. Mereka pinter, mereka pakai pendekatan hybrid alias digabungin aja keduanya. Contohnya gini, data-data sensitif pelanggan disimpan di private cloud yang super aman. Tapi buat websitenya ditaruh di public cloud yang fleksibel biar kuat kalau tiba-tiba pengunjungnya membludak. Jadi, dapat enaknya dari dua-duanya. Oke, mungkin dari tadi kedengerannya ini urusan perusahaan gede semua ya. Tapi sebenarnya apa sih dampaknya buat kita-kita ini, buat kehidupan sehari-hari? Dampaknya gila-gilaan. Coba lihat angka ini, 94%. Sebanyak itu perusahaan di dunia sekarang bergantung sama layanan cloud. Jadi ini bukan lagi sekedar tren, tapi udah jadi fondasi, jadi tulang punggung bisnis zaman sekarang. Dari yang baru mulai sampai yang udah raksasa. Intinya gini, cloud itu ngasih kekuatan super buat bisnis. Mereka bisa tumbuh cepat, gampang beradaptasi, dan pastinya jadi lebih hemat. Nah, buat kita, efeknya ya kita bisa nikmatin streaming film tanpa buffer, bisa kerja bareng temen dari mana aja, dan semua foto kenangan kita aman tersimpan. Itu semua ya berkat cloud. Perpindahan ke cloud ini dampaknya fundamental banget loh, sama besarnya kayak waktu dulu dunia nemuin jaringan listrik. Semuanya berubah. Dan ini bikin kita mikir, kalau sekarang aja seluruh dunia digital kita udah tinggal di cloud, kira-kira langkah besar selanjutnya apa ya?